Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tanggal 2 Oktober kita peringati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tentu saja kita sebagai bagian dari negeri tercinta Indonesia bangga luar biasa karena batik sebagai salah satu warisan budaya tidak hanya diakui oleh kita tapi juga oleh mereka-mereka di seluruh dunia. Bahkan pada tahun 2019 batik sudah memperoleh pengakuan dunia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi oleh UNESCO. Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. PR-nya bagi kita adalah bagaimana caranya kita sebagai pemilik dari batik itu sendiri mencintai dan melestarikan batik agar batik tidak hanya senantiasa harum dan wangi di berbagai negara tapi hampir dilupakan di negerinya sendiri. Untuk membahas hal tersebut bersama saya sudah hadir salah seorang yang memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap batik, lahir dari hati, bahwa batik adalah sesuatu yang harus dilestarikan. Segera saja kita berkenalan dengan beliau. Beliau adalah Ibu Dewi Komaria SSMPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Damang. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama saya di sini. Kita akan membahas sedikit tentang batik. Tentu salah satu keinginan dari saya dan juga dari Ibu, mungkin dari tim, agar selesai dari pembicaraan ini ada generasi-generasi muda yang terketuk hatinya untuk lebih mencintai batik sebagai warisan budaya dari Indonesia. Dan teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa Ibu Dewi Komaria SSMPD ini beliau berdinas, dan lebih istimewa lagi beliau ini juga adalah pemilik dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Rido di Kampung Kelupuh, Kecamatan Paseh, tepatnya di Desa Sindang Sari. Nah, tepat sekali ketika saya mengundang Ibu Dewi untuk berbicara banyak hal tentang batik, karena di PKBM Rido, tempat anak-anak belajar di sana, batik dijadikan salah satu pilihan untuk keterampilan mereka. Dan segera saja kita akan langsung berbincang dengan beliau. Ibu, hal pertama yang ingin saya tanyakan, sejak kapan Ibu Dewi mulai mencintai batik? Kalau untuk cinta batik dan senang batik saya dari dulu. Karena kalau melihat batik itu kesannya itu gimana gitu, senang saja gitu. Senang saja. Ya, untuk baju-baju batik gitu. Cuma kalau dulu saya melihatnya kan batik-batik di pasaran itu kayaknya printing. Kalau melihat batik tulis itu katanya wah gimana? Kesannya gitu. mahal. Terus susah gitu gimana? Kemudian Bu, hal pertama yang Ibu lihat dari batik apa sih sampai misalkan melahirkan rasa cinta Ibu ke batik? Hal pertama yang Ibu lihat dari batik? Sungguh luar biasa, sebuah karya yang luar biasa, sebuah suatu karya yang bisa memunculkan, yang bisa mengungkapkan suatu cerita, suatu seni, suatu rasa itu di batik. Karena mungkin di batik itu ada pesan khusus yang disampaikan oleh si pembuatnya, Bu ya? Iya. Ada pesan khusus di situ. Dan tidak semua orang, terutama negara-negara di dunia memiliki batik ya. Walaupun mungkin ada, ada ya. Kalaupun mungkin ada, tapi ada. Batik Indonesia mempunyai ciri tersendiri gitu ya. Oke. Kemudian Bu, dari kecintaan Ibu terhadap batik, hal pertama yang Ibu lihat ternyata melahirkan rasa yang luar biasa. Apakah dari situ ada semacam keinginan Ibu setiap hari sekarang Ibu mengenakan batik atau bagaimana? Lebih banyak mengenakan batik dan lebih banyak mengenakan batik sendiri ya. Produksi sendiri. Ya, produksi sendiri. Karena itu memang hasil karya. Jadi dan keinginan, saya pingin temanya yang ini. Jadi berawal dari rasa cinta yang lahir dari keindahan batik itu sendiri, kemudian Ibu sampai bisa memproduksi dan mengenakan hasil karya sendiri gitu ya. Nah, ini nanti akan coba kita gali teman-teman, seperti apa sih proses perjalanan Ibu Dewi sampai ada kebanggaan tersendiri mengenakan pakaian hasil produksi sendiri seperti yang sekarang dikenakan Ibu ya. Ini hasil produksi, bukan hasil karya mungkin ya, hasil produksi sendiri dari mulai membatik sampai menjahitnya juga Ibu. Ya bukan saya, tapi kelompok tim Ibu gitu. Kami, saya hanya dengan tim, saya ingin
misalkan tema batiknya seperti ini nih, seperti yang saya pakai ini adalah kupu rangrang Wijaya Kusuma. Oke. Kupu rangrang, kupu-kupu dengan semut rangrang dan Wijaya Kusuma. Perpaduan 3 unsur tadi gitu. Gitu. Sebetulnya Bu, ini saya juga awam sih kalau urusan batik ya. Hanya sekedar tahu tanggal 2 Oktober Hari Batik Nasional, makanya sekarang karena temanya batik kita pakai batik juga gitu. Hari-harinya saya nggak, mudah-mudahan setelah ini nanti terinspirasi dari Bu Dewi, saya juga lebih mencintai batik gitu ya. Kalau menurut Ibu Dewi, ada berapa macam sih batik di Indonesia yang Ibu tahu saja? Banyak ya. Banyak. Hampir setiap daerah punya. Iya, hampir setiap daerah punya dengan ciri khasnya masing-masing. Kalau di Jawa Barat saja Bu, yang Ibu tahu? Yang tahu sih batiknya ada yang Cirebon, Pekalongan. Itu batik-batik Jawa. Ya Allah. Ibu lebih mencintai yang mana Bu? Apa keseluruhan Ibu suka batik? Saya keseluruhan suka. Tidak terkotak-kotak. Tidak terkotak-kotak. Saya sukanya batik ini, batik itu enggak. Saya senang menyukai batik karena di situ menurut saya ada sesuatu yang memang indah dan luar biasa gitu kalau kita lihat batik itu. Apalagi kalau kita lihat batik-batik tulis, batik-batik cap itu wah sungguh luar biasa. Saya tuh kalau lihat batik wah gitu. Nggak tahu ya gitu. Memang sudah dari sana ya? Ya, sudah dari sananya. Ini sangat menarik sebetulnya. Karena yang saya tahu gitu, mungkin di kurun waktu 10 atau 15 tahun ke belakang, batik itu kan identik dengan sosok tua jadul, betul ya? Iya, betul. Sosok tua jadul, makanya tidak semua orang ada keinginan untuk mengenakan batik dalam keseharian, paling hanya acara-acara tertentu saja. Gitu ya. Itu benar ya Bu ya? Betul. Tapi kan sekarang anak-anak muda sudah mulai sudah ada pergeseran. Dengan dimodifikasi dengan cara ragam produknya. Dari segi model pakaiannya juga kan sudah berbeda, nggak terlalu misalkan harus seperti itu batik dengan formanya enggak. Kalau Ibu melihat itu penyebabnya dari mana sih Bu? Sekarang batik sampai misalkan tidak hanya dicintai oleh kaum yang kita sebut tua lah ya, tapi anak-anak remaja, milenial zaman sekarang juga mereka sangat-sangat mencintai batik gitu. Itu yang Ibu lihat itu sebetulnya apa sih fenomena seperti ini gitu? Fenomenanya dari menurut saya ya, itu mungkin dari segi desain pemakaian batiknya itu. Yang sudah bersahabat dengan generasi sekarang. Iya, dengan model-modelnya yang sekarang sudah mulai memasuki dunia-dunia remaja, dunia-dunia anak-anak sekarang gitu. Nggak seperti dulu modelnya seperti itu aja gitu kan. Terkesan monoton dengan keformalannya gitu. Terus model-model desain-desain batiknya juga sudah mulai beragam untuk sekarang. Sekarang para produsen juga lebih berani ya. Lebih berani karena mereka menyasar generasi milenial, generasi sekarang agar mereka lebih mencintai batik. Dan upaya kesana memang didukung oleh pemerintah ya Bu ya? Sekarang kan batik tidak hanya baju, segala macam ada batik dari kalung, tas, bros. Unsur batik bisa dimasukkan ke sana. Kalau Ibu melihat misalkan sekarang Bu, apakah ada perbedaan yang signifikan antara batik yang tempo dulu dengan batik yang sekarang? Oke lah, misalkan dari sisi motif dan lain sebagainya, memang ada sedikit perbedaan. Iya, ada sedikit perbedaan. Sekarang itu lebih beragam. Lebih menyasar serta masuk ke berbagai usia gitu ya? Iya, lebih berbagai. Tanpa menghilangkan dari seninya, unsur batiknya. Nah, kalau yang saya ingin tahu, kalau menurut kacamata Ibu, sebetulnya sisi dari batik yang harus dipertahankan itu apanya sih Bu? Mungkin dari ciri khasnya aja. Jadi batik itu bisa memunculkan ciri dari batiknya itu, jangan sampai gambarnya segala macam ini. Terkesan asal. Gitu. Jadi ada pakem tersendiri bahwa batik itu harus seperti ini. Walaupun misalkan itu kreasi dari para pengrajin batik, mereka bebas untuk bisa seperti apa. Tapi ada pakem khusus, wah itu seperti ini, seperti ini. Oke, itu luar biasa karena tidak semua orang mungkin paham akan hal tersebut ya Bu ya. Dan ingin saya kejar ke Ibu, sampai sejauh ini bagaimana sih kepuasan yang Ibu dapatkan ketika Ibu mengenakan batik? Apakah ada rasa percaya diri yang lebih atau gimana ketika Ibu mengenakan batik? Iya. Betul seperti itu? Iya.
kata orang Sunda mah asa jadi lebih gaya. Lebih cantik untuk ibu cantik dan lebih kekinian ya gitu. Dan biasanya batik karisma tersendiri gitu. Karena batik itu ada karisma tersendiri, ada aura tersendiri, apalagi bagi perempuan gitu. Ketika mengenakan batik mungkin kecantikannya lebih menonjol. Oke Bu, ketika tadi Ibu berkata bahwa seorang perempuan yang mengenakan batik akan terlihat lebih cantik, auranya keluar dan lain sebagainya. Berarti ternyata batik memiliki magnet tersendiri ya. Itu benar. Ibu sendiri merasakan tingkat rasa percaya diri yang lebih tinggi karena batik ya? Iya, karena batik. Oke Bu, jadi bisa kita simpulkan bahwa perkembangan batik dari dulu sampai sekarang itu luar biasa. Terbukti hampir seluruh generasi saat ini tidak sungkan mereka untuk mengenakan batik, benar? Betul sekali. Apakah Ibu melihat fenomena seperti ini sesuatu yang luar biasa? Sangat luar biasa. Diprediksi ini akan terus berkembang sampai nanti bahwa generasi muda Indonesia sangat mencintai batik. Iya. Pasti ya? Pasti. Karena perkembangan batiknya sendiri ya memang mengikuti selera anak muda gitu ya. Teman-teman, apabila teman-teman memang melihat, coba bisa dibandingkan bagaimana aura yang keluar dari seorang perempuan ketika mengenakan batik, kecantikannya akan terpancar luar biasa. Bahkan seperti yang kita tahu ya Bu ya, ratu-ratu kecantikan yang datang ke Indonesia dari belahan negara manapun pasti yang dipersiapkan adalah gaun dari batik atau ada unsur batiknya. Iya. Betul sekali ya? Betul sekali. Ibu melihat ini sebagai sesuatu yang membanggakan? Sangat sekali membanggakan, iya. Berarti upaya kita untuk melestarikan batik sudah hampir ya? Saya katakan hampir. Hampir berhasil? Hampir. Di luar? Iya. Tapi kalau di dalam negeri Ibu bagaimana melihatnya? Sama saja. Sama saja? Iya, karena sekarang banyak anak-anak muda atau generasi muda yang memang mau belajar tentang batik. Jadi mereka memang mau mengenal batik itu seperti apa, dan salah satu contoh kecilnya mereka mau mengenakan batik itu di setiap kesempatan. Iya. Bukan hanya di resepsi saja. Iya. Bahkan sekarang lihat di mall juga banyak ya yang mengenakan batik. Dengan batik itu sendiri. Dan keseharian pun mereka pakai batik. Bahkan kalau saya lihat, terutama ibu-ibu ya, kaum perempuan, mulai baju tidur, itu bermain, batik, resepsi, kondangan lain sebagainya, batik. Jadi pilihan terbaik batik memang tidak salah. Nah, ingin saya tanyakan ke ibu bahwasanya untuk saat ini produksi batik itu tidak hanya sebatas fashion ya, tidak hanya sebatas baju gitu, baik laki-laki ataupun perempuan, tapi juga sudah merambah ke produk-produk lain. Ini mungkin karena inovasi yang terus dikembangkan oleh pihak pengrajin. Bisa ibu tunjukkan, khususnya di ibu di tempat ibu di PKBM Riau tadi, sudah sampai sejauh ini sudah memproduksi apa saja? Selain kain batiknya, selain kain, ada tas, ada dompet kecil, ada dompet koin. Oke. Bisa kita bongkar? Boleh. Ada ya di bawah ya? Ada. Oke. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa yang dibawa sama Ibu Dewi saat ini, karena yang disampaikan tadi bukan hanya sekedar baju saja, ada produk-produk lain juga. Mengapa? Saya bongkar atau Ibu yang bongkar? Silakan kalau bongkar. Saya bongkar ya? Oke. Ini. Nah, ini adalah tas. Dibuka aja ya Bu ya? Soalnya ada yang kecilnya ini. Oke. Ini tas tangan. Iya, tas tangan. Nah, cocok untuk resepsi juga bagus. Kondangan bagus. Untuk kita jalan-jalan ke mall lebih casual. Tidak kalah elegan dengan tas Hermes. Produk. Tidak kalah dengan tas branded dari luar negeri ya. Iya. Nah, kemudian ini ada yang kecil nih. Iya, itu dompet koin. Koin itu kan kadang-kadang kita di mana saja ya. Kalau di tas saya gunakan. Saya letakkan di sini Bu ya. Sayang kalau harus dibawa. Kemudian dengan motif nah ini motif yang baru. Dengan motif yang berbeda, ini juga tas yang lebih besar. Iya, ini lebih untuk anak-anak muda. Nah, dengan desain yang lebih bersahabat dengan anak-anak muda. Iya. Apabila kita lihat ini sudah sangat luar biasa teman-teman, bisa mendongkrak rasa percaya diri kaum perempuan. Jalan-jalan ke mall, ke kampus atau kemanapun, ini bisa
jadikan satu pilihan. Dan ini produksi dari PKBM Ibu ya? Iya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana proses produksi di PKBM yang dimiliki oleh Ibu Dewi, yaitu di PKBM Ridho, mungkin di lain kesempatan saya akan ajak teman-teman semuanya untuk mengunjungi PKBM Ridho. Kita akan cari tahu lebih banyak lagi kreativitas mereka di sana sampai bisa menghasilkan produk-produk seperti ini. Masih ada ya Bu ya? Ada, tempat tisu. Oke. Nah, itu tas lagi dengan Ini model yang tas berbeda lagi ya. dengan model yang Motifnya sama dengan berbeda. itu dan Oke, motifnya sama dengan yang saya kenakan ini. Oke. Kupu rang-rang. Kupu rang-rang ini. Iya. Ini sama besarnya seperti yang tadi ya. Iya. Oke, kalau letakkan di atas menutupi wajah kita, Bu. Saya letakkan di bawah saja. Iya. Kemudian yang ini adalah tempat tisu. Iya. Lebih cantik nanti tisu diletakkan di meja Iya. ketika sudah ditambah aksesoris yang ini. Ini luar biasa, Bu. Ini dihasilkan dari kreasi anak-anak yang belajar di PKBM, Ibu. Iya, Benar? betul. Untuk satu produksi barang ini berapa lama biasa waktu yang dibutuhkan, Bu? Untuk waktunya memang saya tidak menghitung berapa lama karena memang anak-anak ada yang cepat, ada yang enggak. Mungkin. Tapi rata-rata produksi nyantai kan? Iya, proses santai. Proses santai. Kadang-kadang bisa sebulan, kadang-kadang bisa seminggu, kadang-kadang bisa 2 minggu. Gitu. Kalau untuk pangsa pasar batik sendiri, Bu, sekarang? Cukup bagus. Cukup bagus. Dan sangat bagus sekali. Sangat bagus. Berarti menjanjikan ya? Sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Iya. Dan proses pemasarannya pun sangat mudah. Iya. Karena hampir rata-rata semua kalangan masyarakat sekarang ini sudah mencintai batik. Iya. Berarti kalau misalkan untuk mereka yang punya naluri bisnis, ini bisa dijadikan salah satu peluang ya untuk digarap gitu. Iya, karena bisa dijadikan tidak hanya sebagai tas, tempat tisu, seperti yang tadi saya bilang di awal, kalung, bros, ya. Dari bahan dasar batik. Iya, dari bahan. Kenapa Ibu bisa melihat celah seperti itu sih, Bu? Apakah karena kecintaan saya ke batik bermula dari sana? Jadi saya ingin segalanya batik, gitu. Seperti tas ini, saya ingin matching dengan baju saya batik. Dengan desain saya. Batik. Ya. Apakah ada yang belum belum terpenuhi keinginan Ibu? Benda dari batik ingin apa sih, Bu, yang belum? Satu, belum bisa menciptakan lukisan batik. Itu obsesi besar. Iya, soalnya terlalu gimana? Saya belum bisa gitu. Kayak semacam saya ingin gitu menggambarkan sesuatu imajinasi saya dan juga rekan-rekan saya dalam sebuah lukisan. Saya belum bisa gitu, Pak. Itu obsesi besar untuk menciptakan lukisan dari batik. Jadi bukan hanya sekedar baju, saya ingin menciptakan lukisan juga. Dan banyak hal lain mungkin ya, nanti setelah lukisan mungkin ada keinginan atau mimpi apa lagi gitu ya. Terlalu banyak mimpi mungkin. Insya Allah. Mimpi yang positif kalau saya pikir. Nah, kemudian kita berlanjut ke poin yang lain, Bu. Jika saya melihat bagaimana kecintaan Ibu terhadap batik, kemudian upaya Ibu untuk melestarikan batik, saya yakin Ibu pasti juga ada upaya untuk memperkenalkan batik ke sekitarnya, mungkin ke siswa-siswa di BKBM, masyarakat di lingkungan Ibu atau di mana-mana lah yang sekiranya bisa disupport sama Ibu. Apakah Ibu sudah mencoba ke arah sana? Iya. Serius? Iya. Saya pertama memang minimalnya ya sudah memperkenalkan batik itu ke anak-anak sekolah. Betul. Atau peserta didik di PKBM Ridho. Saya mewajibkan untuk memberi inspirasi ya ke para rekan-rekan yang lain. Betul. Coba ajarkan batik. Gitu. Minimal mereka mengenal batik itu seperti apa, prosesnya itu seperti apa. Tidak hanya bisa menikmati setelah mereka pakai produk, tapi tahu juga ya. Tapi jauh tahu ya bagaimana cara memproduksi sampai menghasilkan karya yang begitu indah tersebut. Dan sampai sejauh ini bagaimana respon mereka, Bu? Sangat bagus. Sangat bagus. Mereka senang sekali karena
suatu hal baru, pengalaman baru buat mereka bisa menggambar di sebuah kain dengan media canting dan lilin itu. Jadi Ibu lebih banyak bermain di batik tulis ya? Iya, batik tulis. Itu ada tantangan tersendiri Bu? Ada. Mungkin dari segi gambarnya, mungkin dari segi pencantingannya, mungkin dari segi presisi gambarnya. Itu sangat-sangat. Walaupun tingkat kesulitannya lumayan gitu ya. Tapi tantangannya memang sesuatu yang luar biasa ketika kita bisa menghasilkan sebuah karya batik dari yang tulis tadi gitu ya. Kemudian kembali ke tadi Bu, upaya Ibu untuk memperkenalkan batik ke halayak ramai. Sementara ini apakah cukup hanya di lingkungan PKBM atau mungkin ada upaya keluar yang disupport dari instansi Ibu atau dari mana? Kalau untuk keinginan untuk keluar ada. Ada. Ya. Sudah sering itu dilakukan? Iya, sering. Alhamdulillah. Berarti sepak terjang Ibu sudah sangat luar biasa. Tidak hanya sekedar mencintai batik untuk diri Ibu sendiri, tapi juga untuk orang lain agar mereka juga mengenal dan mencintai batik sekaligus juga melestarikan batik. Iya. Itu mungkin target Ibu ya. Keinginan saya memang seperti itu. Generasi muda jangan hanya mencintai tapi juga melestarikan. Cintai dan lestarikan batik. Itu poin penting. Iya. Dari Hari Batik Nasional kita saat ini. Iya, cintai dan lestarikan. Jadi hanya jangan mencintai saja. Betul. Ada harapan Ibu untuk ke depan tentang batik Bu? Harapan saya semoga semuanya generasi muda tidak hanya mencintai tapi juga bisa melestarikan, tidak hanya bisa menikmati batik tapi juga bisa mengekspresikan harapan, imajinasi, perasaannya melalui batik. Karena batik adalah media seni yang luar biasa ya Bu ya. Menurut saya. Betul ya? Iya. Batik itu adalah media seni yang luar biasa yang apabila kita memanfaatkan batik itu sendiri itu akan menghasilkan sebuah karya yang istimewa. Iya. Karena bisa kita lihat banyak sekali seniman-seniman yang lahir dari batik ya Bu ya. Iya. Betul. Betul. Sampai bisa melanglang buana ke sana kemari hanya dengan membawa batik sudah bisa mengharumkan nama bangsa, mengharumkan dirinya sendiri. Itu sesuatu yang luar biasa. Terakhir Bu, di Hari Batik Nasional ini, apakah Ibu ada keinginan agar rakyat Indonesia secara umum ya, secara global saja, di satu hari mereka mengenakan batik secara serempak? Ada keinginan itu. Mudah-mudahan tanggal 2 ya? Iya, tanggal 2. Tanggal 2 Oktober. Setiap hari sekarang pakai batik, Pak. Cuma tidak seluruh ya. Mayoritas sudah mengenakan batik. Mayoritas sudah mengenakan batik. Iya. Lalu yang tanggal 2 itu sebetulnya lebih kepada peringatan saja ya. Iya. Bahwa batik itu sudah diakui oleh dunia luar, bukan hanya Indonesia. Jati diri kita. Betul sekali. Jati diri bangsa kita. Jadi masalah pengenaan batiknya tidak tanggal 2 pun bangsa Indonesia sebetulnya sudah ya. Sudah. Iya. Sudah hampir setiap hari mereka mengenakan batik. Iya, dari tua, muda sampai anak-anak lah. Terlebih untuk kaum perempuan ya. Iya, perempuan. Dari mulai bangun tidur mereka batik, di rumah pakai dasar batik. Jalan-jalan atau kerja juga batik. Sampai ke rumah tidur pun batik. Dasar batik, piyama batik yang dikenakan. Gitu. Ibu-ibu kan nggak mau kalau bukan batik. Rata-rata. Iya kan? Gitu ya. Betul kan? Betul sekali. Betul sekali, Kalau saking cintanya mungkin ya, saking cinta tidak terucapkan tapi langsung terrealisasikan, tergambarkan. Disadari kan? Kalau kita ngeliat batik, katanya baju daster, mama, wah cakep nih, buat tidur nih. Coba kalau misalkan garis-garis, nggak terlalu ini, katanya kan gitu. Pasti dia akan memilih batik. Larinya ke sana. Larinya ke batik. Kemudian Ibu, kalau ada anggapan bahwa batik tulis itu lebih mahal, itu benar apa enggak sih? Memang. Karena apa? Bukan dari sekedar kainnya atau bahan bakunya, tapi proses penuangan idenya, pembuatannya. Itu yang tidak bisa dinilai. Iya, sebetulnya itu tidak ternilai sama sekali. Sangat-sangat tidak ternilai. Jadi itu yang membedakan antara batik tulis dengan batik-batik printing pada umumnya gitu. Iya. Tapi dari sisi nilai seni, Ibu lebih melihatnya kemana? Ke yang tulis itu? Ketulis itu. Iya. Udah prosesnya juga rumit, sedikit agak sulit. Kemudian juga kita belum tentu bisa memproduksi dengan motif yang sama ya. Iya.
ada kecenderungan seperti itu. Iya. Apakah ibu pernah mengalami misalkan di PKBM anak-anak atau ibu sendiri, ibu sudah membuat satu motif batik di satu lembar kain? Iya. Apakah ibu pernah tidak membuat batik lagi dengan motif yang sama di kain yang berbeda? Bisa. Untuk gambar. Untuk gambar. Iya. Tapi ada hal yang tidak bisa. Dari segi warna itu kan berbeda. Berbeda ya. Itu yang menjadikan batik tulis eksklusif. Iya. Eksklusif dan istimewa. Makanya dihargai lebih mahal. Untuk mereka pencinta seni, pencinta batik mungkin itu bukan masalah ya Bu ya? Bukan masalah. Karena memang ada faktor kesukaran di sana. Iya. Kesukaran dan prosesnya sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Sulit. Nah, untuk teman-teman yang penasaran seperti apa produksi batik tulis di PKBM Rido yang dikelola sama Ibu Dewi, nanti seperti yang saya sampaikan di satu kesempatan kita akan coba berkunjung ke sana. Jadi kita tahu persis seperti apa sih proses produksi sehingga batik tulis dihargai lebih mahal. Dan dari sana mungkin kita bisa lebih mencintai batik, kemudian menghargai batik baik secara emosional ya Bu ya, dan juga secara materi. Jadi tidak hanya sekedar wah ini mahal, tapi karena memang proses produksi itu yang tidak mudah, karya seni yang harus dihargai. Benar ya Bu ya? Betul. Oke, luar biasa sekali. Baik Ibu, yang terakhir mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan di 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Saya kasih kesempatan, mangga. Bagi seluruh masyarakat Indonesia, apalagi generasi muda, saya hanya menekankan generasi muda, soalnya batik itu adalah sesuatu yang paling berharga, itu adalah suatu warisan budaya yang sangat berharga, jati diri bangsa kita. Marilah kita terus mencintai dan melestarikan batik sebagai budaya kita yang sangat istimewa. Oke, terima kasih banyak Bu Dewi, luar biasa. Dan teman-teman, mudah-mudahan obrolan saya dengan Ibu Dewi tadi bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Lebih mencintai batik, lebih menghargai batik, dan paling penting dari itu semua, mari sama-sama kita lestarikan batik. Datang dari berbagai daerah manapun itu sama tetap batik Indonesia ya Bu ya. Sama harus kita lestarikan, sama harus kita hargai. Karena kalau tidak kita yang melestarikan, siapa yang akan melestarikannya? Jangan sampai warisan budaya yang luar biasa, mahakarya yang sangat tinggi ini punah seiring waktu karena ketidakpedulian kita. Baik Ibu Dewi, terima kasih banyak atas kehadirannya. Insya Allah nanti saya dan tim akan berkunjung ke sana, ingin tahu lebih banyak lagi tentang produksi batik di PKBM Ibu. Sukses juga untuk PKBM-nya, kemudian juga sepak terjang Ibu untuk memperkenalkan batik kepada halayak ramai. Mudah-mudahan membuahkan hasil di satu sisi. Amin. Saya yakin kepuasan tersendiri bagi Ibu ketika Ibu melihat ada banyak orang yang ternyata mencintai batik dan melestarikan batik. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Insya Allah berkunjung ke sana kita dipertemukan kembali dalam suasana yang berbeda. Baik teman-teman, itu adalah akhir perbincangan saya dengan Ibu Dewi di kesempatan kali ini. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa sekecil apapun warisan budaya perlu dan harus kita lestarikan. Terlebih ini adalah batik, warisan budaya yang luar biasa bagi warga Indonesia. Itu adalah sesuatu yang memang harus kita lestarikan. Tidak hanya sekedar mencintai dan mengenakan batik di tanggal 2 Oktober, tapi lebih daripada itu, mari kita jadikan batik sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Akhirnya saya Dimas Fat segera undur diri. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita dipertemukan kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.